Hai sahabat rumah belajar, can you guess what is the title of the song? Yes, right. This song is Thank You Allah by Maher Zain. This is my favorite song. Do you have favorite song? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, nice to see you. My name is Mrs. Soiratunisa, an English teacher from SMA Negeri 6 Serang bagian timur Provinsi Maluku. I will explain for you about song. Are you ready to learning English with me? Okay, let's start it. In this video, we are going to study about the first, the description of song, and then the next, social function of song, generic structure of song, and language features of song. We know that song is a piece of music, but the real description of song is a composition made up of lyric and music with the intent of the lyric being sung for the purpose of producing a proportionate feeling or emotion in relation to a particular matter. Nah, dari pengertian ini, kita tahu bahwa lagu adalah komposisi atau gabungan dari lirik dan musik yang akan menghadirkan perasaan dan emosi tertentu terkait suatu hal. The next, social function of song. There are three social functions of song. The first is to entertain the listeners, to motivate or inspire the listeners, and to convey certain message for listener. Jadi tujuan lagu adalah untuk menghibur, menginspirasi, memotivasi, dan menyampaikan pesan tertentu kepada pendengar. Jadi ketika kita menyampaikan perasaan sedih, maka kita akan membuat lagu yang berlirik sedih dengan melodi yang mellow, melodi yang sendu, agar apa yang kita rasakan juga sampai kepada pendengar kita. Sahabat rumah belajar, kita akan melanjutkan penjelasan kita terkait generic structure of song. Nah, the first, we have title atau judul. And then the second, intro atau opening music of the song. Next, we have verse. This is a group of line of words telling a story that the singer want to convey. Atau lebih simpelnya, kita bisa mengatakan bahwa verse itu adalah bait-bait dalam sebuah lirik lagu. Then we have chorus. Part of the song repeated and composed of several lines. Atau kita biasa menyebutnya dengan ref, bagian yang sering diulang-ulang dalam sebuah lagu. The next, bridge. Part of the song that connecting chorus and chorus. Jadi bagian ini menghubungkan antara chorus dengan chorus. The last structure is coda or ending part of the song, bagian akhir dari lagu. Oke sahabat rumah belajar, next we will study about the language features of song. There are three commonly language features of song: imagery, rhythm, and figure of speech or figurative language, atau yang biasa kita sebut dengan majas. Majas ini sebetulnya ada banyak sekali majas yang sering digunakan dalam lagu, but I'm going to explain for you only 4 of it. Untuk memperindah sebuah lagu, biasanya si penulis lagunya akan menggunakan figurative language atau majas-majas agar kalimat yang dihasilkan dalam bait lagunya itu lebih menyenangkan dan lebih menarik bagi para pendengar. Yang sering digunakan, kita akan membahas 4. Yang pertama adalah similes, compare to unlike things using like or as. Jadi dia menggabungkan dua benda yang sebetulnya berbeda, tapi dia menggabungkan dua benda tersebut biasanya menggunakan kata like atau as. Yang kedua, we have personification. Give human characteristic to non-human things. Jadi dia menghidupkan seolah-olah benda mati itu hidup seperti manusia. Kemudian yang ketiga, we have hyperbole. Dia adalah majas yang menggunakan an exaggeration using for effect,
atau dia menggunakan efek yang membesar-besarkan suatu hal begitu. Jadi dia menggunakan kata-kata yang terlalu lebay kalau bahasa sekarangnya. Yang terakhir kita punya metaphor, compares to unlike things but not using the word like or as. Jadi dia membandingkan dua benda yang sebetulnya tidak sama, tapi dia tidak menggunakan kata like atau as. Nanti akan kita lihat di contohnya. Berikut ini adalah contoh-contoh figurative language dalam sebuah lagu. Sahabat rumah belajar, bagaimana dengan penjelasannya? Apakah kalian sudah paham? Nah, untuk mengecek seberapa pahamnya kalian, I'm gonna to give you an assignment. Jadi tugas kalian yang pertama, choose a song atau memilih sebuah lagu. Kalian bisa memilih lagu favorit kalian. And then yang kedua, please analyze the structure of song. Analisa struktur lagu tersebut. Apakah dia terdiri dari intro, verse, chorus, bridge, atau seperti apa susunannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, temukan kalimat-kalimat yang menggunakan figurative language. Apakah dia menggunakan similis? Kalau memang ada, sebutkan kalimatnya. Begitu juga dengan personification, apakah ada atau tidak, hyperbole, dan juga metaphor. Oke sahabat rumah belajar, I think that's all my explanation. Thank you and don't forget to always study hard. Salah satu caranya adalah dengan mengunjungi portal rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Kalian bisa masuk di sana dan bisa mengeksplor banyak fitur-fitur menarik dari rumah belajar yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Berbagi dan berkolaborasi, belajar bersama di portal rumah belajar.